Hai teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat tumbuhan yang menempel di batu, kayu, dan tumbuh di sela-sela tumbuhan lainnya? Nah, tumbuhan tadi akan kita pelajari dalam Kingdom Plantae. Tonton sampai selesai ya. Apa sih plantae itu? Plantae adalah tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tersusun atas sel eukariotik atau sel memiliki membran inti, mempunyai organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil sehingga dapat berfotosintesis, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk zat tepung atau amilum, bersifat autotrof karena mampu membuat makanannya sendiri. Nah, karena ada banyak jenis tumbuhan, maka untuk memudahkan mempelajarinya, tumbuhan dikelompokkan dalam klasifikasi berikut, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Bryophyta juga punya ciri-ciri loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Akarnya berupa akar semu atau rhizoid, tidak punya berkas pembuluh, xilem, dan flum. Nah, klasifikasi lumut juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Oke, selanjutnya Pteridophyta. Apa aja sih ciri-ciri Pteridophyta? Yang pertama adalah pada saat muda dan muda akan menggulung, sudah mempunyai pembuluh pengangkut, xilem, dan flum, hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab, memiliki sporofit lebih dominan daripada gametofit. Nah, Pteridophyta juga dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke, yang terakhir ada Spermatophyta. Berdasarkan ada tidaknya daun buah yang melindungi biji, Spermatophyta dibagi menjadi 2 loh. Apa aja sih? Yang pertama adalah Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, contohnya daun sp, Ginkgoinae, contohnya Ginkgo biloba, Gnetinae, contohnya melinjo, dan Coniferinae, contohnya pinus. Yang kedua adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu monokotil, tumbuhan berkemping 2, contohnya pisang, jahe, dan dikotil, tumbuhan berkemping 1, contohnya durian dan jeruk. Nah, ketika santai di rumah, mungkin teman-teman pernah nonton serial SpongeBob. Dalam kartun tersebut, banyak dijumpai berbagai jenis hewan yang unik dan menarik. Namun, di kehidupan nyata, ada nggak ya hewan seperti SpongeBob dan teman-temannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita bahas Animalia. Apa sih Animalia itu? Animalia adalah hewan dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah bersifat multiseluler, artinya tersusun dari banyak sel. Sel-selnya bersifat eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, bersifat heterotrof atau tidak mampu membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, mampu bergerak secara aktif. Yang keempat, sebagian besar hewan berproduksi secara seksual. Seksual itu artinya pertemuan antara 2 gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Nah teman-teman, ciri yang terakhir adalah mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ bervariasi. Teman-teman juga harus tahu loh, Animalia dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu filum Invertebrata, artinya hewan tidak bertulang belakang, dan filum Vertebrata, artinya hewan yang bertulang belakang. Filum Invertebrata dapat diklasifikasikan menjadi 8, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Filum Vertebrata juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, contohnya ikan, amfibia, contohnya katak, reptilia, contohnya buaya, aves, contohnya burung, dan mamalia, contohnya lumba-lumba. Teman-teman, sekarang kita bahas ciri-cirinya yuk. Apa aja sih ciri-ciri invertebrata? Yang pertama yaitu porifera. Hewan ini mempunyai tubuh yang berpori, hidup menetap atau sesil pada dasar perairan, ada yang hidup di laut dan ada juga hidup yang di air tawar. Hewan ini merupakan hewan diploblastik atau hewan yang tersusun atas 2 lapis sel. Contohnya Spongia sp. Yang kedua adalah Coelenterata. Hewan ini mempunyai rongga, merupakan hewan diploblastik,
mempunyai knidosit atau sel penyengat yang terdapat tentakel dan berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Contohnya Obelia. Yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Hewan ini mempunyai tubuh simetri bilateral, tidak mempunyai rongga tubuh, merupakan hewan tripoblastik atau hewan yang tersusun atas 3 lapis sel. Hewan ini juga hidup secara parasit, contohnya cacing hati. Yang keempat adalah Nemathelminthes. Nemathelminthes mempunyai bentuk tubuh silindris, permukaan tubuh yang tidak bersegmen, ditutupi kutikula, merupakan hewan simetri bilateral dan bersifat diploblastik, contohnya cacing gelang. Yang berikutnya ada Annelida. Annelida hidup di berbagai tempat, yaitu di laut, air tawar, dan daratan. Annelida telah mempunyai rongga testosterone. Annelida berproduksi secara seksual dan seksual. Alat kopulasi hewan ini disebut klitelum, contohnya cacing palulu. Kemudian ada Mollusca. Mollusca mempunyai tubuh lunak dengan simetri bilateral, serta merupakan hewan tripoblastik. Tubuh tidak bersegmen tapi bercangkang, namun ada juga yang tidak bersangkang, contohnya sotong. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri, bersifat tripoblastik dan bergerak menggunakan kaki pembuluh atau kaki amburakral, contohnya bulu babi. Yang terakhir ada Arthropoda. Arthropoda mempunyai kaki yang berulas-ulas dan termasuk hewan tripoblastik salomata dan memiliki tubuh simetri bilateral. Hewan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput, kepala, toraks, dada, dan abodan, contohnya perut, contohnya laba-laba. Sekarang kita bahas ciri-ciri vertebrata yuk. Yang pertama yaitu Pisces. Pisces hidup di air, bernapas menggunakan insang, bersifat poikilotrem atau hewan berdarah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki gelembung renang dan berat sisi. Yang kedua yaitu Amphibia. Amphibia hidup di 2 alam, yaitu di air dan darat, bernapas menggunakan insang, tapi setelah dewasa bernapas menggunakan paru-paru, bersifat poikilotrem, berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami fertilisasi internal atau mengalami pembuahan di luar tubuh hewan betina, dan mengalami metamorfosis sempurna. Yang ketiga yaitu Reptilia. Reptilia merupakan hewan kulit bersisik, bernapas menggunakan paru-paru, bersifat poikilotrem, berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami fertilisasi internal, dan bergerak secara melata. Yang keempat yaitu Aves. Aves memiliki tubuh yang berbulu, tulangnya berongga, bersifat homoeutrum atau hewan berdarah panas, berkembang dengan cara bertelur, dan mengalami fertilisasi internal. Yang terakhir yaitu Mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki keranjal susu, bersifat homoeutrum, melahirkan, kemudian hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, permukaan tubuhnya terdapat rambut. Hanya itu aja loh teman-teman. Klasifikasi Animalia juga dapat dilihat berdasarkan karakteristik dasar yang dimiliki. Ada apa aja sih? Yang pertama ada jumlah selnya. Tadi kita sudah tahu ya bahwa salah satu ciri Animalia itu adalah multiseluler, artinya tersusun dari banyak sel. Nah, ada beberapa hewan yang sudah memiliki jaringan sejati dan ada juga yang belum memiliki. Maka di sini dibagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu metazoa, kelompok hewan yang telah mempunyai jaringan sejati. Contohnya kelompok Annelida, cacing, chordata, kucing, arthropoda, belalang. Kemudian ada parazoa, kelompok hewan yang belum mempunyai jaringan sejati. Contohnya porifera. Oke teman-teman, klasifikasi berikutnya yaitu lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh, hewan dibagi menjadi 2, yaitu diploblastik dan tripoblastik. Diploblastik terdiri dari 2 lapis tubuh, yaitu ektoderm, lapisan luar, dan endoderm, lapisan dalam, contohnya bunga karang dan ubur-ubur. Triploblastik yaitu terdiri dari 3 lapis tubuh, yaitu ektoderm, lapisan luar, mesoderm, lapisan tengah, dan endoderm, lapisan dalam. Contohnya seperti Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang terakhir berdasarkan simetri tubuh. Simetri radial, memiliki bagian tubuh dorsal dan ventral, tidak punya bagian tubuh anterior dan posterior. Potongan hayat orang manapun membagi tubuh hewan menjadi 2 atau lebih bagian sama besar, contohnya Hydra dan Porifera. Pada simetri bilateral memiliki bagian tubuh dorsal dan ventral, anterior dan posterior. Potongan hayat membagi tubuh hewan menjadi bagian yang sama besar, contohnya Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Teman-teman, sampai sini aja pembahasan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.